Selamat pagi kawan-kawan. Bagi kawan yang sudah menonton video saya yang lepas tentang batuan. Mungkin di sini kawan kita akan berjumpa lagi. Saya mendapat sesuatu yang wujud dari Tuhan yang Maha Esa kawan. Saya belajar hingga saya nemu cara-caranya kawan. Hingga saya berhasil mendapat sesuatu yang begitu wujud dari Tuhan. Kesabaran itu penting. Sehingga saya buat-buat tidak jadi-jadi. Saya berdoa, saya bekerja lagi kawan. Saya coba. Hingga satu anugerah kawan. Ini anugerah kawan. Yang akhir sudah ini. Yang akhir dia kita mendapatkan hasil yang maksimal kawan. Maksimal. Mungkin selama ini kawan tengok video saya tuh macam hoax. Video saya kawan bukanlah hoax. Saya berbagi ilmu. Kawan banyak membagi ilmu kepada saya, video-video yang sangat berguna, sangat bermanfaat bagi saya kawan. Di situ saya dapat mengumpulkan ilmu satu-satu di negara orang putih, di mana-mana negara saya akan belajar cari ilmu itu. Saya kira ilmu tuh saya dapat, saya akan coba. Hingga saya nemu cara-cara ini kawan. Kita tidak jumpa tentang orang yang bercakap dalam video tidak ada orangnya. Kali ini kawan, kamu nampak saya. Mungkin kawan juga tahu siapa orangnya yang sebenarnya membuat video ini. Supaya kawan juga puas hati. Oke, di sini tentang perlogaman kawan sudah bagi itu. Saya sedang membuat tungku. Saya usahakan macam mana tungku yang sangat berguna untuk mengambil logam sulit kawan. Saya tunjuk cara dia belakang. Saya sedang proses itu permintaan dari kawan. Yang sudah wujud ini kawan. Ini anugerah. Lakukan ini kawan. Lakukan. Supaya kawan juga ikut cara-cara ini. Oke, di sini satu kawan yang selalu membagi saya komen, membagi ilmu cara mencari batuan yang mengandung mineral. Mana satu mineral yang banyak dari batuan, dia akan tunjuk video itu supaya kita lebih jelas lagi, kita akan belajar betul ke tidak. Saya belajar kawan, ikut ilmu dia. Saya berhasil, saya nemu macam mana saya boleh tahu batu itu mengandung mineral yang tinggi. Lepas itu saya kaji kawan. Sudah saya kaji hingga saya dapat hasil yang maksimal. Nanti saya akan bagi video yang last. Saya buat video ini kawan agak lama sebab ini satu kali jalan yang bagi ini. Saya tidak pakai nomor 1, pakai nomor 2. Saya pakai terus. Nanti sebab video saya itu sudah ada yang saya contoh cara mencuci konsentrat atau mencuci lumpur kawan, lumpur dari gelondong. Saya sudah haluskan. Jadi saya mencuci pakai macam mana kita mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin selama ini kita cuma mendapatkan lumpur itu kita langsung terus kita membuat satu perendaman pakai sanida hingga kita pakai kerabat aktif mengeluarkan logam mulia yang dari lumpur gelondong itu kawan. Sekarang saya bagi ilmu ini kawan. Jangan lupa kawan, setiap orang yang jujur, ikhlas, dia akan dapat berkah ini dari Tuhan kawan. Saya terus terang. Kalau kamu betul mau ingin belajar tentang ini kawan, jangan mengulas. Saya terus terang, jangan mengulas kawan. Sebab ilmu yang saya bagi ini adalah anugerah. Supaya kawan-kawan yang sudah mau belajar, yang ingin belajar tentang ilmu saya bagi ini, saya tidak perlu bercakap tinggi, saya tidak perlu bercakap berapa
logam mulia saya dapat dari batuan. Saya tidak mau kawan. Cuma saya bagi ilmu ini sebab ilmu ini kawan yang sudah membagi ilmu kepada saya adalah kawan juga. Sehingga saya belajar mencari satu cara untuk mengiritkan ekonomi tentang kimia kawan, tentang kimia. Kita membelikan AF begitu banyak, membeli nitrit begitu banyak, beli HSO 3, 4 untuk apa nih, membuangkan timah, macam-macam lah kawan. Itu kimia untuk mengendap apa nama itu SMP, untuk palladium, macam-macam lah. Itu kimia begitu mahal kawan. Lakukan cara ini kawan. Mungkin kawan tidak tahu macam mana kita mendapatkan lumpur dari gelondong, mendapatkan logam sulitnya. Sehingga kawan juga mendapatkan lumpur gelondong itu. Sebetulnya kawan, kita tidak tahu di mana emasnya hilang, sehingga kawan-kawan juga tahu penasaran mengambil lumpur gelondong itu adalah mungkin air raksa kawan tidak dapat menangkapkan satu logam yang begitu halus dari gelondong. Oke, di sini saya kawan, saya sudah sediakan barang-barang yang sudah ada yang dari awal sehingga akhir kawan. Nanti kawan tengok video itu, ikut cara-cara yang sudah saya bagikan di dalam video ini kawan. Sebab ini adalah anugerah dari yang Tuhan Yang Maha Esa kawan. Dari Allah itu adalah baik kawan. Kita sabar untuk membuatkan sesuatu sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal kawan. Kenapa saya mendapatkan ilmu ini kawan? Mungkin kawan juga tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Hingga saya belajar, saya nemu cara ini kawan. Tiba-tiba saya dapat ini. Isa Al-Basi itu kawan adalah jujur. Setiap orang yang berusaha dia akan kabulkan. Jangan tinggal diam kawan. Lakukan. Kita mau belajar, jangan selalu mengulas kawan. Berdosa. Saya terus terang kawan supaya kawan juga tahu macam mana cara kita mengambil logam mulia dari batuan itu. Sebetulnya kawan, tidak ada orang kasih tahu cara-cara ini kawan. Cuma kita selalu pakai kimia saja, selama ini kita mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi ini lebih maksimal kawan. Saya lebih maksimal. Saya bukan tunjuk cara tinggi hati dengan kawan. Saya membagi ilmu ini jujur, ikhlas, sopan kawan. Nanti kawan coba, setiap orang yang belajar tentang ilmu ini, kawan pasti komen. Pasti mau share ini bagi kawan-kawan yang sudah mengolah. Jangan lakukan pakai air raksa kawan. Jangan lakukan pakai air raksa. Saya terus terang. Saya sendiri pun sudah membeli air raksa kawan. Untuk saya tujuan saya mengambil air raksa. Untuk saya kaji saja kawan. Saya pakai safety kawan. Sebab itu berbahaya. Kimia itu. Tidak ada obat. Tapi saya pakai safety, sarung tangan, tutup mulut. Saya tengok ada barang yang sudah melekat di air raksa itu, saya akan coba. Oh, kalau ada saya terus kajikan. Oke. Di sini kawan, kita akan mula tahu apa barang yang sudah saya lakukan. Ini sudah tersedia kawan. Sudah kamu nampak piring, macam-macam lah yang di sana itu. Nanti kita akan buat video yang lebih dekat lagi supaya kawan juga paham. Oke, saya akan bercakap sekejap supaya kawan juga mengenali saya. Oke, yang selalu membagi komen dalam tentang batuan kawan, itu Rosidin Masaki. Saya bagi ilmu ini kepada kawan Ini Rosidin Masaki. Kita akan tengok nama dia kawan Kita tengok dia punya nama. Supaya kawan juga tahu. Selalu ini orang membagi respon, membagi ilmu kawan. Bagus hati orang ini. Dia ada nama di bawah itu. Dia tentang batu, tentang gelondong semua dia akan bagi di situ. Saya dapat ilmu. Terima kasih kawan.
Saya akan selalu berdoa kawan supaya kawan berhasil mendapatkan hasil yang maksimal kawan. Bagi-bagi ilmu pada kawan-kawan yang lain kawan. Sekarang ini saya bagi kamu ilmu nih. Kawan nanti coba ini. Saya coba ilmu yang saya bagi ini. Saya tidak perlu bercakap ini betul atau tidak. Nanti kawan juga tahu hasil yang maksimal kawan. Oke, tentang cara kita sudah ada barang yang tersedia kawan, supaya nanti kita satu-satu kita tahu. Kawan sudah nampak ini alat yang sudah saya lakukan. Tukul, di situ ada lumpur kawan, lumpur gelondong, supaya kawan juga tahu. Ini betul-betul lumpur kawan, ini sudah kita nampak itu lumpur. Macam mana saya mendapatkan logam mulia dari batu, nanti akan nanti saya akan kasih tahu macam mana cara dia. Oke, ini satu kawan sudah, ini yang saya sudah logam pakai api kawan, berwarna hitam kebiruan ini. Kalau dari sini kawan, dia adalah mengandung tembaga kawan. Kita tengok di bawah, di atas piring itu ada berwarna biru. Oke, ini satu kawan, ini lumpur kawan. Masa saya treatment, saya simpankan di satu wadah. Ini sudah satu malam kawan saya simpan sudah di piring, di tempat yang besar hingga dia mengendap kawan. Oke, ini satu yang keluar dari batuan itu kawan, kita nampak ada di dalam piring ini. Ini saya logamkan pakai api kawan. Kita boleh nampak di bawahnya apa warna yang sebenar keluar dari batuan itu. Adakah nampak barang kekuningan kah atau tidak kah? Kita boleh nampak betul-betul kawan. Saya kasih dekat supaya kawan juga paham tentang cara-cara kerja ini. Pakai api pun boleh, tidak pakai api pun boleh kawan. Supaya kawan juga lebih tahu cara-cara kerja ini. Ini saya pakai api kawan. Kita nampak sudah ada hasilnya yang keluar dari itu. Kita nampak besi sudah keluar kawan. Saya tinggal coba melogamkan ini nanti macam mana cara saya mengambil logam sulit dari batuan ini. Oke, yang ini kawan, ini sudah last treatment. Saya rendam. Ini sudah satu malam pakai ini saya punya iklan dulu kawan. Ingat itu. Ini untuk last pencucian. Kita akan tuang dia, rendam 2-3 malam. Lepas itu cuci dia pakai ini kawan. Pakai ini serbuk pencuci kawan. Ada kawan selalu tanya apa itu Umo. Tidak, kamu tahu kawan, Umo itu sebetulnya itu saya tanya kawan saya, Rinso itu kawan, serbuk pencuci. Kegunaan dia ini kawan sangat berguna untuk mencuci konsentrat, mencuci kotoran. Dia membuang. Yang ini untuk melarutkan macam kotoran yang degil. Rendam dulu, lepas itu buang ini kawan. Gosok-gosok pakai tangan hingga dia sudah merata. Kita biar mengendap dulu di tempat wadah yang besar kawan. Wadah besar. Yang wadah yang besar itu kawan, di bawahnya pasti mau rata kawan. Rata. Supaya kawan juga tahu macam mana cara-cara kita mendapat hasil yang maksimal. Biarlah ini berlaku kawan. Saya bagi ilmu ini jujur kepada kawan sopan. Yang terlogam sudah saya buat kawan. Semua ada. Ini pun sudah saya haluskan. Tinggal kasih halus lagi. Teriman lagi kawan. Ini konsentrat kawan. Konsentrat dari batuan. Konsentrat saya mau teriman habis-habisan ini. Hingga dapat hasil yang maksimal. Oke, tentang cara dari batuan, mengenali batu, mana satu batu yang mengandung mineral tinggi kawan. Saya ada bongkahan ini satu kawan, nanti akan saya tunjuk cara-cara dia. Mungkin kawan selama ini cuma tahu di mana logam mulia yang terletak dari batuan itu. Saya pun tidak tahu. Hingga saya buat satu kajian, sehingga saya berhasil kawan.
Ini adalah satu batu yang mengandung mineral tinggi kawan, supaya kawan juga mengenali batu ini. Saya belum simpan air ini kawan, supaya kawan juga tahu batu ini. Nanti kita akan simpan air. Tengok dulu pelan-pelan supaya kawan juga tahu mana satu yang mengandung mineral yang tinggi. Mungkin kawan juga tidak tahu di mana letaknya emas kawan. Saya sudah kaji ini batu kawan. Saya sudah kaji ini batu dia hingga dia mengeluarkan hasil yang maksimal kawan. Tengok betul-betul kawan, yang bagi belajar, yang mau ingin tahu mengenali di mana logam mulianya Pak. Kita pun tidak tahu, saya pun tidak tahu mula-mula kawan, sehingga saya belajar-belajar, saya nemu, hingga saya berhasil membuat kerja-kerja ini kawan. Yang ini kawan, yang sudah saya simpan di dalam botol ini sudah terlogam kawan. Saya bungkus-bungkus dia sedikit-sedikit, sehingga saya macam mana saya mendapatkan logam mulianya. Ini sudah logam sulit, tidak mau pecah kawan. Di dalam ini saya bungkus-bungkus dia, simpan nanti satu hari nanti saya akan cuma cukin saja kawan, yang terletak di dalam ini. Oke, saya akan simpan air kawan, supaya kawan juga mengenali mana satu emas, yang mana satu besi, supaya kawan mengenali barang itu ada mengandung emas kawan. Nanti kalau kawan mau mengetes batu, kita boleh pakai air raksa untuk mengetes saja kawan, supaya kawan juga lebih tahu cara-cara mengambil logam mulia dari batuan. Sekira kawan sudah mendapatkan hasil itu batu itu mengandung emas, jangan pakai lagi kawan, kita cuma simpan saja untuk mengetes batu saja. Batu itu kawan dia mengandung emas, sangat halus kawan, sangat halus. Dia emas, bukan emas biji, dia emas debu. Debu kita serupa air kawan, serupa air. Ini sudah air, ini cucian saya kawan. Masa saya terima, saya akan kumpul di sini, saya tidak terus buang kawan. Saya sediakan itu satu tempat untuk simpan biar dia mengendap 1 hari 1 malam baru saya pindah buang air dia. Saya sudah simpan itu klorok kawan. Itu klorok itu yang di sana itu kamu nampak itu. Kalau cakap Indon itu piklin ya, saya ada tanya kawan saya piklin yang dalam tong itu kawan, dalam gilin tuh. Oke, di sini kawan, kita akan saya kasih tahu di mana letaknya emas. Mungkin selama ini kawan juga tidak tahu di mana letaknya emas kawan. Kita akan simpan air dulu kawan. Kasih basah dulu supaya kita mengenali batu ini yang sebenarnya. Di mana letaknya emas. Oke, saya sudah kasih basah ini kawan, pakai air dia warna sudah berubah. Kita boleh nampak warna yang keluar dari batuan. Teliti dengan batu ini kawan, takut nanti kawan juga dari mana datangnya emas itu.
Batu ini kawan berat betul, ini ada 1 kilo lebih ada ini. Oke, saya kasih tahu kawan di mana letaknya emas. Emas itu kawan dibungkus oleh besi kawan, dibungkus oleh besi yang berwarna hitam kalem kawan. Kita boleh tahu betul-betul hitam kalem kawan. Dia ada campuran kekuning apa nama itu, merah batu bata kawan, merah batu bata. Merah batu bata itu adalah logamnya kawan yang terkeluar ada di sini kawan. Kita boleh nampak ada bintik kekuningan ini kawan. Kita boleh nampak ini ya, terbungkus dari batu, dia akan keluar kawan. Dia keluar dari itu. Inilah dia kawan. Inilah dalam emas dia kawan. Saya kasih tahu kawan juga supaya tidak penasaran cari batu. Ini emas dia kawan, yang ada kekuningan macam batu bata. Dia seperti gula apung kawan. Supaya kawan lain kali mencari batu yang mengandung emas, supaya tahu. Kalau kawan sudah jumpa batu seperti ini kawan, hancurkan dulu. Lepas itu pakai sarin teh yang halus, treatment kawan, treatment habis-habisan. Nanti kita akan di dalam video saya yang sudah saya lepas itu, kita kawan sudah tahu semua itu video. Supaya kawan juga tidak penasaran mencari batu. Ini super ini kawan, batu ini. Banyak logam yang sudah keluar dari ini, saya sudah keluarkan, nanti saya tunjukkan videonya kawan. Oke. Sekarang ini kawan, saya sedang treatment ini kawan. Ini sudah mau saat akhir sudah saya treatment. Ini saya ada di dalam ini sudah saya simpan. Saya pagi ini saya akan treatment, cuci sedikit-sedikit sehingga saya mendapatkan hasil yang maksimal kawan. Kita boleh nampak warna yang di atas kawan. Itulah emas yang keluar dari batuan kawan. Asal dia bukan kuning kawan, jangan salah paham. Emas yang keluar dari batuan emas debu adalah berwarna apa nama itu, merah-merah bata kawan, merah-merah bata. Kita boleh nampak itu di atas tuh, di atas air tuh kita nampak dia pelan-pelan kawan. Saya sudah nampak. Kita tengok teliti itu emas kawan, debu kawan, debu bukan emas biji punya. Supaya kawan juga tahu itu sudah di atas dia kawan. Saya akan kasih dekat supaya kawan juga paham tentang cara-cara ini kawan. Itu lumpur kawan, lumpur saya sudah treatment. Ini sudah mau saat akhir sudah saya treatment. Macam mana saya boleh mendapatkan hasil yang maksimal? Nanti saya tunjuk cara dia kawan. Masa kita treatment kawan, kalau kita gosok dia pakai tukul ini, mengeluarkan air yang seperti susu kawan. Itu adalah kotoran kawan. Kita sini ada lapisan dia. Masa itu nanti simpankan itu rinso kalau cakap bahasa kamu. Kalau sini bahasa apa? Omo. Supaya tujuan dia digosok-gosok, simpankan itu sehingga dia merata. Biar dia mengendap dulu, nanti tuangkan airnya pergi satu wadah lain kawan yang kosong seperti ini, kita simpan. Pastikan wadah kawan itu di bawah ini rata kawan supaya konsentrat halus itu macam logam mulia itu mengendap sempurna kawan. Masa kita mau angkat itu nanti mau pindahkan air, ketok dia kawan, ketok, mungkin 1 menit kah macam itu, sehingga
padat di bawah sudah, nanti kan pindahkan air itu ke tempat lain kawan ah. Pindahkan dulu sehingga 1 malam 2 malam mengendap, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal kawan. Ini lumpur kawan ah. Lumpur gelondong. Saya tengok kawan membeli air gelondong. Itu lumpur gelondong itu banyak hasilnya kawan. Sebab dia tahu macam mana dia logam dulu hingga dapat logam. Dia akan larutkan pakai AF sama HNO3 kawan ah. ACL. Dia rekia, dia dapat hasil yang maksimal. Oke. Saya mungkin buat video ini kawan. Siapa orang yang sudah membuat video yang lepas-lepas itu, kita akan jumpa. Saya akan membagi ilmu kawan ah. Saya minta kawan semua yang sudah tengok video saya itu lakukan